Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa kembali. Bersama-sama kita membuat resume fundamental saham. Hari ini tanggal 27 Mei 2024. Kita membuat laporan keuangan triwulan 1 2024. Hari ini kita hanya membahas satu saja ya, yaitu BRAM atau Indo Korsa. Analisa kita ini adalah analisa sebagai bahan pemikiran tambahan, bukan untuk perintah melakukan beli atau jual, karena setiap investor itu mempunyai pola pikir masing-masing. Jadi pembahasan kita ini adalah untuk pengetahuan dan sebagai bahan pertimbangan. Analisa kita mendasarkan kepada fundamental analysis, khususnya value investing ya. Baik, BRAM atau Indo Korsa Tbk ini didirikan tahun 1981 ya. Mereka adalah produsen kain Taliban dari serat nilon, polyester dan rayon ya. Jadi produsen kain Taliban dari serat nilon, polyester, rayon. Beroperasi secara komersial tahun 1987 ya. Laporan keuangannya sudah kita dapatkan ya. Tapi sebelum kita bahas, seperti biasa saya ingin menyampaikan bahwa apabila analisa kita ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan kita untuk belajar tentang analisa saham. Baik, dari data yang kita dapatkan ini ya, yang pertama bahwa RUPS-nya akan dilaksanakan tanggal 11 Juni ya. Berarti belum ada ketentuan berapa dividennya ya, karena RUPS-nya belum dilaksanakan untuk membagi dividen di tahun 2023. Yang pertama dari segi perusahaannya ya, perusahaan ini dihargai 21% di bawah dari nilai bukunya ya. Jadi harga sekarang masih di bawah dari nilai buku. Berarti ya investor ini punya ruang untuk harga bisa naik menuju ke nilai bukunya ya. Ada ruang, sehingga dari data ini kita dapat simpulkan bahwa perusahaannya ini bisa bertumbuh kembang ya. Apalagi kalau dia sampai naik menjadi wajar atau menjadi bertumbuh lamban, itu sangat besar sekali ruangnya ya. Yang kedua dari segi keuntungan ya, keuntungannya 492 di kuartal 1 ini TTM ya, Rp492 per lembar sahamnya keuntungannya dibandingkan harga sekarang ya. Maksimal pembelian kan 4.920, maka harga sekarang ini sudah 21% di atas harga wajarnya. Artinya bahwa kalau kita beli sekarang, kita harus menambah 21% dari harga wajar. Misal harga barangnya hanya 100.000, berarti kita belinya 121.000. Beli saja kita sudah rugi ya, secara perhitungan kalkulasi kita dalam value investing ya. Karena tadi DPR-nya dividennya belum ditentukan, kita mendasarkan kepada 2022 yaitu 44,72%. Kita di sini. Yang pertama tadi valuasinya kita anggap ini sudah mahal ya, valuasinya mahal karena tadi kita beli lebih dari yang uang yang kita keluarkan, lebih dari nilainya, jadi itu mahal ya. Kemudian dari segi DPR tadi 44%, ini kita kategorikan dia sebagai DPR-nya besar ya. Kemudian hanya saja setelah kita cek ini dividen yield-nya di kuartal 1 ini dia hanya 3,6, berarti ini kita kategorikan dividen yield-nya kecil ya. Dari data yang pertama dari valuasi ini ada satu hal, valuasinya mahal, yang kedua dividen yield-nya kecil. Dua data ini dulu menjadi concern kita. Terus dari segi free cash flow-nya ya. Free cash flow ini adalah penanda bahwa perusahaan itu mampu membiayai
aktivitas operasionalnya. Artinya apabila free cash flow-nya plus, berarti mereka mampu membiayai operasionalnya dan ekspansinya tanpa membutuhkan biaya tambahan modal dari luar. Jadi free cash flow ini sangat penting untuk kita lihat juga. Kenapa itu tadi? Kalau free cash flow-nya plus, berarti operasionalnya tercukupi, ekspansinya tercukupi, sehingga tidak perlu modal dari luar. Nah, jadi ini penting untuk kita cek. Di sini free cash flow-nya 580 miliar ini ya. Kalau dijadikan dirupiahkan dalam artian per lembar sahamnya itu menjadi 1289 per lembar sahamnya ya. Free cash flow-nya 1289 setara dengan 17% dari seluruh nilai buku. Berarti free cash flow-nya sangat besar ya. Artinya mereka setelah dihitung operasional, setelah ekspansi dan lain-lain, itu lebihnya 17% ya free cash flow-nya. Berarti aman. Ini sangat bagus ya. Oke, kita kategorikan sini aman ya. Aset lancarnya ini 219% aman ya. Artinya kalau mereka punya hutang, kenapa aset lancarnya besar? Karena hutangnya kecil ya, dan tanggungannya kecil, sehingga di sini aset lancarnya besar. Hutang berbunga aman, hutang tak berbunga aman ya, kecil-kecil saja. Karena itu kenapa di sini DPR-nya hampir 50%. Dan kita berharap mungkin nanti di RUPS bisa saja makin membaik, makin menaik DPR-nya ya, kita harapkan, sehingga mampu di atas 3,6 nih. Misal jadi RUPS misalnya 50%, masih belum memenuhi kriteria ya. Kalau misalnya kita 60, baru. Jadi kalau menurut saya pribadi ini dia 60% DPR baru di sini hampir mendekati ya sosok lah dari 5%. Jadi kita berharap di RUPS itu nanti ya sekitar 11 Juni itu kalau bisa ya 60% ke atas ya DPR-nya, sehingga kriteria kita terpenuhinya apa? Dividennya bisa dividen besar, namun tetap kita harus menunggu valuasinya lagi ya. Baik, kemudian dari segi pengendali ini hanya 16%, yang di bawah 5% itu bisa bertrading, hanya 16% aman. Keseluruhan saham memang berada digital semua, tetapi kalau saya lihat di sini bahwa memang digital, tetapi dengan hanya 16% itu kemungkinan besar ya, pengendali tidak trading. Dan di sini juga terlihat bahwa 64%-nya ini asing ya, 64%-nya asing, karena mungkin perusahaan ini adalah perusahaan asing. Baik, kalau data saya salah silahkan dikonfirmasi ya, untuk perbaikan ya, karena saya juga tidak banyak mempunyai data tentang ini. Jadi untuk masalah pengendali tadi, apakah ini asing atau tidak, saya belum melihat lebih jauh ya. Tetapi dari data angkanya 64% ini berarti asing pengendali ya, karena dia 64% itu tadi ya. Apakah asingnya ini trading atau tidak, kita belum tahu juga ya. Baik, dari kesimpulan saya tadi dan simulasi tentang dividen payout ratio-nya, kalau menurut saya minimal 60% tadi untuk bisa sampai 5% dividen yield. Dan kalaupun itu terpenuhi, tetap menunggu valuasi menjadi murah dulu ya. Baik, oleh karena itu simpulan saya, kita akan menunggu valuasi dan membaik. Dua ini concern kita untuk bisa sampai pada simpulan kita mulai berinvestasi di sini ya. Oke, demikian pembahasan kita. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.